Bab 1608 kabur. Ketika Jerry baru berhenti, Master keluarga Ding sudah mengejarnya dan langsung mengerumuninya di tengah. "Nak, bukankah kamu sangat pandai kabur? Cepatlah kabur." Seorang pria parubaya bermulut tajam berbicara sambil mengejek Jerry. Tatapan mata orang lain juga mengejeknya. Jerry tidak mengatakan omong kosong sama sekali. Dia langsung menggerakkan teknik dewa perang dalam tubuhnya. Kemudian kekuatan kuat keluar dari tubuhnya. Saat ini tingkat kekuatannya sudah melampaui puncak alam transenden tingkat 7. Sebelum mengaktifkan garis keturunan bengis, setidaknya dia bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih dari alam transenden tingkat 8 tahap awal. Master keluarga Ding yang tadinya memancarkan tatapan mata mengejek. Sekarang semua senyum di wajah mereka mulai menghilang dan mulai merasa sedikit terkejut saat merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh Jerry. Anak ini sedikit aneh. Kenapa aku tidak bisa melihat tingkat kekuatannya? Pria parubaya bermulut tajam itu tiba-tiba berbicara dengan wajah yang membeku. Seorang master yang ada di sisinya juga memasang wajah serius. Kemudian berkata, "Kareka kekuatan dia jauh di atas kamu." Pria parubaya itu berbicara dengan wajah yang tidak percaya. "Bagaimana mungkin? Aku adalah master alam transenden tingkat 6. Kekuatan dia tidak mungkin di atas aku, bukan?" Terlihat jelas Clark tidak memberitahu mereka betapa kuat kekuatan Jerry. Karena Clark terluka akibat senjata spiritual Jerry, dia masih belum sampai kemari. Seorang tetua yang memimpin pasukan itu berbicara dengan dingin. "Anak ini memang sangat aneh. Aku sendiri tidak bisa merasakannya." Tetua yang berbicara itu adalah seorang master yang paling kuat dengan tingkat kekuatan alam transenden tingkat 7 tahap akhir. Semua orang terkejut saat mendengar kata-katanya. Pria bermulut tajam tadi menelan air ludahnya dan berbicara dengan wajah yang tidak masuk akal. Apa mungkin kekuatannya sudah melampaui alam transenden tingkat 7 tahap akhir? "Bunuh!" Jerry tiba-tiba berteriak. Kemudian dia maju ke depan terlebih dahulu. Mereka semua adalah master keluarga Ding dan datang untuk menyerang Viola. Jadi tentu saja Jerry tidak akan melepaskan mereka. Sebelum sekelompok master alam transenden meresponnya, Jerry sudah pergi ke hadapan pemimpinnya. "Cari mati!" Dia seketika langsung marah besar. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Jerry berani menyerangnya terlebih dahulu. Orang itu pun langsung melepaskan tinjunya ke kepala Jerry. Saat melihat kepalan tangannya hampir mengenai kepala Jerry, Jerry langsung memiringkan kepalanya, sehingga tinjunya hanya melewati rambut dia saja. Di saat bersamaan, tinju Jerry jatuh ke jantung orang itu dengan keras. Bruak! Terdengar suara pukulan yang keras. Tubuh pemimpin itu seperti dihantam dengan palu. Dia membelalakan matanya dan merasa jantungnya seperti sudah remuk. Tetua Hu, master keluarga Ding lainnya terkejut melihat adegan ini. Tetua Hu adalah orang yang paling kuat di antara mereka. Tapi dia sekarang tidak bisa menahan satu tinju dari Jerry. Dia langsung terlempar keluar, lalu jatuh ke tanah. Muntah darah dan deru nafas pada tubuhnya perlahan menghilang. Sudah mati. Ada master yang terkejut melihat tetua Hu yang mati tidak jauh dari sana. Jerry tidak memberikan mereka kesempatan sama sekali dan langsung menggerakkan kakinya untuk menyerang master alam transenden tingkat 7 tahap tengah sebelum mereka semua kembali sadar. Selain master yang baru saja dibunuh oleh Jerry tadi, master alam transenden tingkat 7 tahap tengah ini adalah orang paling kuat dari sekelompok orang yang tersisa. Dia harus membunuh orang yang paling kuat. Bahaya! Dia mau membunuh Tuan Feng. Semuanya serang bersama. Ada orang yang menyadari niat Jerry dan langsung berteriak, lalu menyerang ke arah Jerry terlebih dahulu. Master lainnya juga ikut menyerang ke arah Jerry. Saat ini Jerry sudah sampai di hadapan master alam transenden tingkat 7 tahap tengah. Kemudian dia langsung melepaskan tinjunya. Ekspresi wajah master ini langsung berubah drastis saat merasakan kekuatan mengerikan dari kepalan tangan Jerry. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang ke arah Jerry. Tinju mereka berdua saling bertemu. Tapi master keluarga Ding merasa tidak ada kekuatan untuk melawan kekuatannya.
Kemudian dia merasakan kekuatan mengerikan yang menyebar ke seluruh tangannya. Krak krak krak. Terdengar suara retakan di seluruh tangannya. "Au!" Master itu berteriak kesakitan. Lalu seluruh tulang tangannya hancur. Di saat bersamaan, serangan master lainnya juga mendarat ke arah Jerry. Tapi Jerry tidak takut sama sekali. Dia langsung mengaktifkan garis keturunan bengis. Lalu kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Bruak bruak bruak. Serangan para master ini langsung jatuh ke tubuh Jerry. Tapi saat ini Jerry terlihat seperti seorang iblis besar. Dia menghiraukan serangan seluruh master ini. Tatapan matanya penuh dengan aura yang dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Kemudian menghentakkan kakinya ke tanah. Bruak. Bumi bergetar. Kemudian muncul cekungan di tempatnya berdiri. Lalu sebuah kekuatan mematikan menyebar ke seluruh tempat. Sehingga tanah di sana mulai retak. Tatapan mata seluruh master di sana terlihat begitu terkejut. Bahaya. Dia adalah master alam transenden tingkat 8. Dia bukanlah lawan kita. Cepat pergi dari sini. Ada orang yang merasakan keanehan di sini. Ekspresi orang itu langsung berubah drastis. Kemudian dia langsung berteriak kencang dan mundur ke belakang. Plak. Tapi ketika dia baru mundur satu langkah, tubuh Jerry seperti hantu yang langsung muncul di hadapannya dan mencekik lehernya. 1 detik kemudian, tubuhnya langsung diangkat ke atas. Orang lainnya sudah benar-benar terkejut melihat ini. Kalian mungkin masih bisa hidup jika hanya mengincar aku. Tapi kalian pasti mati kalau mengincar orang di sekitarku. Terdengar suara dingin yang keluar dari tenggorokan Jerry. Krak. Terdengar suara retakan tulang yang renyah. Leher orang itu patah. Kemudian tubuhnya langsung jatuh ke tanah. 12 master alam transenden yang awalnya ingin membunuh Jerry. Sekarang 3 orang master yang paling kuat sudah mati. Dari 9 master yang tersisa, hanya master alam transenden tingkat 6 tahap awal yang merupakan master paling kuat. Jerry melihat ke arah sekitar. Tapi semua master yang dilihatnya langsung gemetaran dan wajahnya terlihat begitu ketakutan. Kalian semua harus mati. Jerry berbicara dengan keras dengan tatapan yang penuh darah. Bahaya. Dia ingin membunuh kita semua. Kita harus kabur dari sini jika masih ingin hidup. Jika tidak kita semua akan mati di tangannya. Seorang master tiba-tiba berteriak. Kemudian dia berlari dengan kencang ke satu arah. Master lainnya langsung ikut berlari ke arahnya saat melihat keadaan ini. Bersambung. Bab 1609. Konsekuensi terburuk. Kedua mata merah Jerry yang terlintas kilat tajam. Suara dingin juga terdengar dari mulutnya. Sekarang baru mau kabur. Telat. Ia langsung berlari keluar usai berkata. Jika Clark Ding berhasil menyusulnya, ia juga hanya bisa bertarung. Namun sekarang tidak. Ia tentunya tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Duar. Ia mengejar seorang pendekar tingkat 6 tahap awal. Kemudian jauh-jauh sudah menendang hingga orang itu langsung tewas di tempat. Pada saat ini, Clark Ding juga berhasil menyusul dan menggeram kesal. Cari mati ya kau. Jerry yang baru ingin berhenti mengejar mereka. Namun saat ini beberapa pendekar bersetelan hitam mendadak mengejar ke arah orang-orang yang melarikan tadi. Setelah itu pun terjadi adegan yang mengejutkan Jerry Yang, di mana para pendekar bersetelan hitam itu langsung menewaskan semua pendekar yang melarikan diri dalam sekali serangan. Sedangkan selain para pendekar yang dibunuh Jerry Yang, pendekar yang dibawa Clark Ding setidaknya juga memiliki kemampuan tingkat 5. Namun sekarang mereka bisa-bisanya tidak terbunuh begitu saja oleh pendekar bersetelan hitam. Tuan Yang. Para pendekar bersetelan hitam langsung balik ke belakang Jerry yang usai membunuh orang-orang tadi. Hingga detik ini, Jerry yang baru menyadari bahwa orang-orang ini seharusnya adalah pendekar kediaman keluargamu yang dikatakan Huanmu tadi. Jerry yang asal melirik beberapa orang itu dan terkejut menyadari bahwa kemampuan ke-10 pendekar bersetelan hitam ini berada di atas tingkat 5. Apalagi pendekar yang memimpin di sana. Aura bela diri yang dipancarkannya juga sangat mengerikan. Bahkan dirinya juga merasa tertekan.
Ia pasti memiliki kemampuan yang lebih kuat dari dirinya apabila bisa membuatnya tertekan. Kemampuannya pun setidaknya berada di atas tingkat 8 tahap awal. Bahkan bisa lebih kuat dari situ. Saat ini, Clark Ding juga menghampiri. Wajahnya tampak sangat suram. Sambil menatap tajam berseru kesal. Berani sekali kau, Jerry Yang. Bisa-bisanya membunuh begitu banyak orang kita. Kamu pasti akan menyesal. Jerry yang juga setia menatap Clark Ding dengan tatapan dingin berujar. Tenang saja. Yang akan menyesal hanyalah dirimu. Clark Ding tertawa sinis. Kalau gitu, biarkan kita menantikannya. Selesai berkata, ia langsung berbalik badan pergi. Jerry yang tidak pergi mengejarnya. Meski Clark Ding terluka parah akan senjata spiritualnya. Tapi orang itu juga memiliki kekuatan puncak tingkat 8. Meski para pendekar di belakangnya juga sangat hebat. Tapi yang paling hebat seharusnya juga tidak mencapai puncak tingkat 8. Sekalinya ia bertarung, ia juga belum tentu bisa menahannya di sini. Sebaliknya bantuan Clark Ding yang malah datang dulu. Tapi Clark Ding tentu saja juga tidak berani membunuh Jerry yang di hadapan begitu banyak pendekar. Namun Jerry yang tidak menyadari ujung bibir Clark Ding yang melengkung licik saat berbalik badan. Bagai tidak sedih akan kehilangan begitu banyak pendekar. Setengah jam kemudian, Jerry yang kembali ke kediaman keluargamu. Kak Jerry, baru saja sampai. Viola Feng pun berlari kemari dengan semangat. Jerry yang juga langsung tersenyum usai melihatnya. Kamu baik-baik saja, kan? Viola Feng menggeleng kepala. Berujar dengan berkaca-kaca. Ayo aku cek luka kakak. Jerry yang baru saja melakukan pembantaian. Meski semuanya dibantai seketika. Tapi ia sudah mengalami luka berat dari kota Huaicheng. Setelah itu, ia juga bertarung dengan Clark Ding. Bahkan lukanya juga menjadi semakin parah usai penelanan senjata spiritual. Jerry yang juga tidak mengelak dan membiarkannya memeriksa diri. Air mata Viola Feng juga menetes keluar. Sembari terisak-isak berkata, bisa-bisanya lukamu begitu parah. Lain kali aku akan mengikuti kakak kemanapun. Jerry yang merasa hangat akan ucapan Viola Feng. Ia tahu kalau Viola Feng ingin mengikutinya karena bisa mengobatinya kapanpun. Ia terkekeh berkata, Viola, tubuhku sungguh baik-baik saja. Ini hanya luka luar saja. Kamu tidak perlu khawatir. Viola Feng berseru. Kalau ini semua luka luar, maka tidak ada luka dalam di dunia ini. Mendengar ucapannya, Rai seketika menjadi sangat serius. Kemudian memandang Viola Feng bertanya, apakah luka Jerry sangat parah? Viola Feng mengangguk. Sebelumnya Kak Jerry sudah pernah dilukai cacing buta berhati. Sehingga jantungnya mengalami luka serius. Dan dekat-dekat ini ia juga mengalami pertarungan keras. Organ-organnya pun luka parah. Kalau tidak bisa segera diobati, ia bisa saja mengalami gagal jantung. Jika mengalami kegagalan, nyawanya juga dalam bahaya. Mendengar ini, Rai dan Lani Huai sangat kaget. Mereka tahu jelas betapa serius luka yang dialami Jerry yang selama ini. Tapi mereka tidak menyangka sama sekali akan separah itu. Bahkan sampai mengancam nyawanya. Lani Huai bertanya dengan agak gugup. Kamu pasti ada cara untuk mengobatinya, kan? Viola Feng menggeleng kepala berkaca-kaca membalas. Aku memang bisa mengobati luka-luka tadi. Tapi entah kenapa ada beberapa luka yang sangat serius. Padahal luka baru. Tapi malah cepat memburuk. Hati Jerry yang mencelos usai mendengarnya. Ia sudah merasakan keganjilan dari tubuhnya. Seperti yang dikatakan Viola Feng tadi. Padahal luka baru tapi malah sangat parah. Rai juga sangat panik. Apa yang terjadi sebenarnya? Jerry yang berseru cemas. Kalau tebakanku tidak salah, luka-luka itu seharusnya luka dari penelanan senjata spiritual. Apa? Rai dan Lani Huai tercengang. Jerry yang mengulur tangan kanannya dan menemukan kulit lengan kanannya yang sudah menggelap semua. Tampak jelas ini adalah tanda-tanda kematian jaringan kulit. Waktu ia bertemu dengan Clark Ding di bandara. Jerry yang juga menyadari dada Clark Ding yang jelas sekali memiliki luka sangat parah dan berdarah di bagian luka senjata spiritual.
Saat itu ia sudah ketebak betapa mengerikannya senjata spiritual ini. Sedangkan sebelumnya ia pernah menggunakan senjata spiritual ini membunuh bayangan istana kota Huaicheng. Kemudian bertarung lagi dengan Clark Ding. Sehingga satu lengan kanannya mengalami penelanan balik yang serisu. Terutama kulit lengan kanannya yang membiru dan menggelap. Serta terus menyebar ke atas lengan. Namun kulit di bawah siku lengan hampir mengalami kematian jaringan kulit. Viola Feng melihat lengannya. Dan tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Lalu mengeluarkan salep penyembuh luka dan mengolesnya pada lengan Jerry Yang. Lani Huai menutup mulutnya waktu melihat lengan Jerry Yang. Rai mendadak serius dan bertanya, apa konsekuensi terburuk? Viola Feng mendadak berhenti mengoles lengan Jerry Yang. Setelah terdiam lama, ia baru berkaca-kaca membalas. Amputasi. Bersambung.